Allah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa na'malus salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hidup dan kehidupan kepada kita. Wabil khusus ni'matul iman wal islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat karunia panjang umur, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka taqarruban illallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Dengan harapan dan doa semoga segala amaliyah ibadah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan junjungan alam yang mulia baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan mudah-mudahan hadirin sampai pada kita sela-sela umat beliau yang insyaallah kita senantiasa memelihara sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah dan mengharapkan syafaatul uzma di akhirat yang kekal dan abadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib senantiasa mewasiatkan taqwallah, wabil khusus berdiri khatib pribadi dan umumnya pada jemaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kamu sekalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwallah. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat pertama di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, mari sejenak kita bertafakur apa-apa yang telah kita perbuat pada kesempatan siang hari ini. Apakah kita tergolong hamba Allah yang selamat, tergolong hamba Allah yang bahagia di dunia dan juga selamat di akhirat yang kekal dan abadi. Ibnu Qayyim al-Jawziyah dalam kitab Tazkiyatun Nafs bahwasanya ada indikator, ciri, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama adalah syukur nikmat, yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah, yang ketiga melazimkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakteristik dari hamba Allah Subhanahu wa taala paripurna
yang mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan syukur nikmat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Syukur nikmat akan menjadi pembuka gerakan nikmat-nikmat Allah lainnya. Begitu juga kebalikannya, kufur nikmat maka akan menjadi pembuka kemunculan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha yang kita lakukan di dunia hanyalah sebagai wasilah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah, dunia adalah ladang yang patut kita garap dan kita panen kelak di yaumil kiamat nanti. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, segigih apapun usaha yang kita perbuat, jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka niscaya nikmat tersebut tidak akan sampai ke dalam diri kita. Dan tatkala semua upaya yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini dilandasi dengan syukur nikmat, maka kita akan terhindar dari sikap takabur, iri, dengki dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Siapa orang yang tidak bersyukur atas sesuatu yang sedikit, sungguh dia tidak akan mampu untuk bersyukur atas sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Dan salah satu perwujudan syukur nikmat adalah mentasarrufkan nikmat yang telah anugerahkan kepada kita, tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berupa amal kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator kebahagiaan hidup hamba yang kedua, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tazkiyatun Nafs, adalah sabar dalam menghadapi ujian. Tentunya dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirina alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar bila mana ia ditimpa musibah yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu la khairun wa laysa dzalika li ajrin illa lil mu'min inna asabatu syarra syakara fa kana khairul lah wa inna sabatu syarra darra wa kana fakhairullah. Apabila sungguh sangat menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman bila mana semuanya membawa kebaikan untuk dirinya, jika ia mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan bila mana ia ditimpa musibah ia bersabar, maka itu pula adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator kebahagiaan hamba yang ketiga, bila mana ia terlanjur khilaf, berbuat salah dan dosa, maka ia cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk kesadaran seorang hamba
akan segenap kesalahan dan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kesadaran hamba tersebut akan segala kelemahan dan kekurangan di hadapan Allah, maka ia akan senantiasa perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin mahraja wa razaqallahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang perbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kebebasan dari setiap segala kesempitan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap segala kesalahan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah pada kita untuk senantiasa jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan senantiasa jadi hamba-hamba Allah yang bersabar atas segala musibah, ujian yang Allah timpakan dalam kehidupan kita, dan senantiasa jadi hamba-hamba Allah yang perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas noda dan dosa yang kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa tilawatahu minas samil alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.